Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sunis, kelas Sosiologi C semester 6 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah anti korupsi dengan judul buku Korupsi Sistemik. Yang pertama, saya akan menjelaskan korupsi sebagai peluruhan politik. Dalam buku ini menjelaskan tentang premis bahwa demokrasi liberal seperti politik-politik lainnya, rezim tradisional sepanjang sejarah memiliki cacat dan kesempurnaan dalam produk dari kesalahan pemikiran manusia. Dari sekian banyak kekurangan dari bentuk rezim kita saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah ketidakmampuannya untuk memerangi korupsi secara efektif. Bahkan jika persepsi korupsi mencoba untuk menjelaskan korupsi sistemik sebagai kebalikan dari uang tunai untuk suara. Definisi politik saat ini, korupsi lokal belum memungkinkan pengukuran yang akurat dari strukturnya. Lapisan struktural karena tetap buta terhadap prosedur peran dan kelembagaan politik yang bermain dalam mendorong politik melalui fungsi normalnya. Meskipun memungkinkan untuk penelitian kuantitatif dan generalisasi berdasarkan variabel teramati yang bijaksana, tidak menangkap bentuk korupsi sistemik yang lebih luas, lebih keras dan merusak itu adalah para pemikir politik kuno dan modern ingin terhindar. Definisi utama korupsi sebagai tindakan ilegal yang menyangkut pejabat publik lebih sempit dan secara signifikan menyimpan dari arti yang melekat pada korupsi di periode awal pemahaman saat ini tentang korupsi politik adalah positif dan individualistis, yang lebih melayani dengan baik model penelitian yang menjadi hegemoni di sosial ilmu pengetahuan di tahun 1990-an yang menuntut pengembangan konsep-konsep itu dapat dengan mudah diukur dan dipasang ke model yang lebih besar. Korupsi dengan demikian telah direduksi secara efisien menjadi ekspresi yang paling terlihat dan jelas. Tindakan-tindakan hukum yang melibatkan pejabat publik, misalnya suap, penipuan, dan nepotisme. Tapi meski begitu, pengurangan korupsi politik menjadi serangkaian ekspresi yang bijaksana melayani ukuran yang dapat diandalkan dari fenomena tersebut. Sebagian karena korupsi politik adalah proses yang berjalan lambat, di mana perubahan yang berarti dalam variabel dependen dan independen hanya terjadi dalam jangka panjang. Beberapa upaya yang terlibat dengan korupsi dengan konsep pada tingkat teoritis jauh pendek untuk memahami sepenuhnya sifat politik yang pada dasarnya sistemik korupsi, atau cukup mendasarkan pada sejarah intelektual dan sejarah konteks. Dan dengan demikian, upaya ini berpotensi bertanggung jawab atas anakronisme melalui apa yang diidentifikasi oleh Quentin Snicker sebagai mitologi doktrin korupsi sistem yang meliputi bentuk struktural korupsi seperti hukum dan kelembagaan korupsi. Tidak hanya berbeda dari arti istilah berdasarkan aktor pembengkokan dan pelanggaran hukum oleh klien atau kelas untuk keuntungan mereka sendiri.
atau pemberian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi, tetapi juga berbeda dari definisi korupsi sebagai pelanggaran supremasi hukum. Korupsi sistemik adalah istilah yang sepertinya secara langsung menunjuk pada sifat bangunan atas itu sendiri, dan bukan manipulasi atau pembongkaran struktur yang dipandang sebagai dasar normatif untuk netralitas. Yang kedua, korupsi politik sistemik dalam pemikiran kuno. Meskipun saat ini kita mengaitkan korupsi dengan tindakan ilegal, etimologi asal kata korupsi memiliki arti yang jauh lebih kompleks. Nenek moyang Yunani dari kata korupsi telah diacak ke potora, yang berarti merusak, sebagai korelatif terhadap Genesis awal. Sementara dalam teks-teks pra-Sokrates, awal kata itu digunakan hanya untuk menunjukkan degradasi moral perempuan dan pemuda, dan perusak tanaman karena buruk cuaca. Konsep tersebut tampaknya memperoleh makna abstrak yang menentukan di abad ke-6 sebelum Masehi. Konsepsi teoritis potora pertama kali dikembangkan menurut Aristoteles, menyebut aliran pemikiran ini sebagai usaha memahami bagaimana pluralitas di alam semesta dapat dihasilkan dari materi sebagai satu subjek pendirian. Anaximander berargumen masalah diatur oleh diversifikasi antitesis, di mana materi terus-menerus dihasilkan melalui kondensasi dan penghalusan, dan potora itu adalah proses alami yang melaluinya hal-hal kembali ke prinsip asli tidak terbatas. Yang ketiga, korupsi sistemik dan oligarki kekuasaan. Mengikuti logika Aristoteles, pemerintahan perwakilan dapat disusun baik sebagai tipe ideal majemuk yang didefinisikan oleh istilah kontrasnya, dan sebagai rezim politik jangka menengah yang bergerak menuju salah satu ekstrimnya, liberal, yang ideal demokrasi menjadi rezim yang terdiri dari prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Definisi minimal tentangnya akan terjadi rezim yang menyadari sepenuhnya demokrasi dan liberal berakhir untuk secara akurat mewakili kepentingan mayoritas dalam batas yang ditentukan oleh hak individu dan pemisahan kekuasaan. Kebalikan dari tipe ideal ini adalah pemerintahan tidak liberal, di mana tidak ada kepentingan mayoritas maupun dasar norma dihormati. Pemerintahan yang korupsi akan jatuh pada zaman kuno, definisi tirani di mana mereka yang berkuasa mendapatkan keuntungan sendiri tanpa batasan atas keinginan mereka, tetapi kekuatan paksaan mereka sendiri. Saat ini, terkait korupsi politik, tindakan curang yang melibatkan pejabat publik yang menempatkan fokus pada koruptor, berhubungan antara publik dan pribadi. Mengingat hubungan kompleks antara perusahaan, pecah dan hukum, definisi yang berfokus terutama pada agen korupsi dan pertukaran tampaknya tidak tepat untuk mengkonseptualisasikan sistemik lapisan korupsi politik. Bahkan konsepsi korupsi kelembagaan jika langkah ke arah yang benar menjauh dari konsep yuristis
adalah juga tidak dapat dengan tepat melacak komponen oligarki dari kor pecah karena fungsionalisme tidak berdasarkan yang menghindari definisi substantif dari tujuan utama. Sekian dari video saya. Terima kasih.